Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video ini, aku mau kasih tahu kamu cara mudah menentukan letak dan sifat bayangan dari cermin cekung. Nah, pastikan kamu sudah menonton video yang sebelumnya tentang macam-macam cermin. Oke, sudah siap belajar ya? Mari kita mulai. Baik teman-teman, sebelumnya pastikan kamu sudah menonton video yang sebelumnya ya tentang cermin cekung. Karena di sana aku kasih tahu kamu bahwa cermin cekung memiliki 4 ruang dan memiliki 4 sifat. Nah, 4 ruang ini dapat kamu lihat pada gambar di depan. Untuk ruang pertama berada di depan cermin cekung hingga titik fokus. Lalu untuk ruang kedua berada antara titik fokus hingga pusat kelengkungan cermin. Lalu untuk ruang 3 berada di antara pusat kelengkungan cermin hingga ke atas. Dan untuk ruang 4 berada di belakang cermin cekung. Nah, itu adalah pembagian ruang dari cermin cekung. Dan hal ini harus teman-teman hafalkan dan ingat. Nah, setelah tahu pembagian ruangnya, teman-teman harus tahu bahwa setiap ruang memiliki sifat bayangan yang berbeda. Nah, khusus untuk ruang 4 itu memiliki sifat maya dan tegak. Nah, cara mengingatnya, ingat saja Luna Maya tegak. Nah, itu berarti berada di ruang 4. Kalau untuk ruang 1 dan ruang 2 dan ruang 3, dia memiliki sifat bayangan yang sama, yaitu nyata dan terbalik. Berarti kalau dia maya dan tegak, itu di ruang 4, dan selebihnya yaitu nyata dan terbalik. Oke, sampai sini paham belum? Oke teman-teman, setelah tadi tahu pembagian dari ruang cermin cekung, selanjutnya adalah bagaimana rumus untuk menentukan di mana letak benda dan letak bayangannya. Nah, di sini aku telah menuliskan rumusnya ya. 5 sama dengan ruang benda ditambah ruang bayangan. Jadi perlu diingat, 5 sama dengan ruang benda ditambah ruang bayangan. Oke teman-teman, setelah tadi kamu tahu rumus untuk menentukan ruang benda dan ruang bayangan, aku sekarang mau kasih tahu contoh pengaplikasiannya. Nah, jika ada suatu benda berada di ruang 1, jadi ibaratkan ini ada suatu benda berdiri di ruang 1. Lalu, di manakah letak bayangannya? Nah, cara menentukannya menggunakan rumus ruang bayangan dan ruang benda. Jadi, menggunakan rumus ini ya. 5 ini boleh di depan atau di belakang. Jadi, sini aku buatnya yang di belakang aja biar enak. Berarti ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Karena ruang benda berada di ruang 1, berarti kita tulis 1 ditambah ruang bayangan sama dengan 5. 1 ditambah berapa biar hasilnya 5? Otomatis 4. Berarti ruang bayangannya adalah 4. Nah, ruang bayangannya 4, berarti berada di ruang 4 di sini. Nah, di sini ada bayangannya dari ruang 1 tadi. Karena berada di ruang 4, secara otomatis sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya dan tegak. Setelah ini, kita akan menentukan apakah bayangan ini diperbesar atau diperkecil. Nah, caranya adalah dengan melihat dua ketentuan berikut. Jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka diperbesar. Yang kedua, jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka diperkecil. Karena ini 4, berarti ruang bayangannya lebih besar tidak dari ruang benda. Otomatis ruang bayangannya lebih besar. Nah, 4 sama 1 berarti lebih besar 4 ya. 4 lebih besar dari ruang benda, maka diperbesar. Nah, jadi kesimpulannya, jika ada suatu benda berada di ruang 1, maka bayangannya berada di ruang 4 dengan sifat bayangan maya, tegak, diperbesar. Oke, selanjutnya aku mau kasih tahu contoh yang kedua. Jika suatu benda berada pada posisi di ruang ketiga. Nah, ada benda nih di ruang ketiga berdiri. Maka berada di manakah letak bayangannya? Nah, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Nah, ruang bendanya berapa? 3 ditambah titik-titik 5. 3 tambah berapa biar hasilnya 5? Berarti ini hasilnya 2. 3 tambah 2, 5. Berarti bayangannya berada di posisi ruang 2. Nah, otomatis sifat yang dihasilkan adalah nyata dan terbalik.
Lalu, bagaimana cara menentukan diperkecil dan diperbesarnya? Untuk menentukan ini diperbesar atau diperkecil dengan melihat bahwa lihat ketentuan ini. Jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka diperbesar. Lalu, ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka diperkecil. Kalau kita lihat, ruang bayangannya berapa poinnya? 2. Berarti dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dari ruang benda. Berarti kita menggunakan ketentuan yang kedua ini. Berarti hasilnya dia diperkecil. Nah, oke. Gimana sampai sini? Sudah mengerti atau belum? Oke teman-teman, setelah tadi aku sudah kasih kamu contohnya, kalau kamu masih bingung, silahkan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi orang yang melihatnya. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.